Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Kami di sini dari kelompok 3 mata kuliah metode numerik di sini akan mempresentasikan mengenai materi optimasi hasil pencarian halaman web menggunakan metode Jacobi. Yang mana materi ini kami ambil dari salah satu paper. Oke, boleh dilanjut saja. Yang pertama ada anggota tim, di mana kami di sini beranggotakan 4 orang. Ada Awal Alif Afgan, ada Dorce Ambrau, ada saya sendiri Miftahudin, dan ada Muhammad Robi Firmansyah. Oke, sebagai bagian pembuka sekaligus bagian pertama, di sini kita memiliki latar belakang yang mana akan saya jelaskan sendiri. Mesin pencari seperti Google, Bing, dan Yahoo telah menjadi alat penting untuk menemukan informasi di era digital. Dalam mesin pencari, hasil pencarian diurutkan berdasarkan indeks dan peringkat halaman web. Yang mana ada PageRank, yang mana PageRank ini adalah algoritma yang pertama kali diperkenalkan oleh Larry Page dan Sergey Brin pada tahun 1998. Algoritma ini menentukan peringkat halaman berdasarkan kualitas dan jumlah hyperlink yang terhubung. Meskipun PageRank efektif, metode ini menghadapi beberapa tantangan pada skala besar, seperti kecepatan konvergensi yang lambat serta keterbatasan akurasi pada data besar. Yang mana nantinya metode Jacobi ini akan mengambil peran dalam meningkatkan efektivitas dalam algoritma PageRank ini yang nanti akan kita bahas sama-sama. Boleh dilanjut. Selanjutnya ada peran metode Jacobi yang akan dijelaskan oleh Dorce. Dipersilahkan. Oh, peran metode Jacobi, implementasi metode Jacobi dalam optimasi pencarian web memiliki beberapa keunggulan. Peningkatan kecepatan konferensi dibandingkan metode sederhana seperti Power Method, kemampuan interaktif yang stabil untuk menentukan distribusi probabilitas kompuleran halaman web. Penelitian ini menggunakan studi kasus web mikro dengan 10 halaman untuk menganalisis efisiensi metode Chalbotti. Tujuan, memahami bagaimana metode Chalbotti dapat memberikan hasil pencarian yang lebih akurat, menunjukkan pentingnya pendekatan matematis dalam pengoptimalan algoritma Lagrange. Selanjutnya ada tinjauan pustaka yang mana di tinjauan pustaka ini kami menyertakan sebanyak 4 poin. Yang pertama ada algoritma PageRank, di mana seperti kita ketahui sendiri, mengurutkan halaman web menggunakan matriks Google dan distribusi probabilitas. Nilai dumping sama dengan 0,8 per delta, 0,8 nilai dumping sama dengan 0,8. Selanjutnya ada metode Jacobi, di mana metode Jacobi ini berperan di bagian iterasi untuk sistem persamaan linear lebih stabil dan efisien dibandingkan power method. Poin ketiga adalah penelitian terdahulu, yang mana telah ada penelitian terdahulu sebelumnya yang dikemukakan atau dipublish oleh Kamfar et al. Di tahun 2004, di tahun 2004, mohon maaf, dan Sun dan Wei di tahun 2006, di mana mereka menyimpulkan bahwa Jacobi efektif untuk optimalisasi PageRank. Dan yang terakhir ada relevansi, Jacobi mempercepat perhitungan PageRank dan meningkatkan akurasi pencarian. Selanjutnya ada algoritma PageRank yang akan dijelaskan oleh Alip. Selanjutnya yaitu algoritma PageRank. PageRank memanfaatkan model berjalan acak random walk, 85% waktu untuk mengikuti hyperlink, 15% waktu berpindah ke halaman lain secara acak. PageRank dirumuskan sebagai masalah sistem linear sebagai berikut, yaitu simbol X, distribusi probabilitas. Selanjutnya simbol C transport konektivitas. Selanjutnya H-1 invest diagonal jumlah hyperlink keluar. Selanjutnya simbol selanjutnya yaitu untuk faktor pendamping biasanya 0,85. Selanjutnya simbol E untuk vektor semua elemen bernilai 1. Selanjutnya ada hasil dan pembelajaran akan dijelaskan oleh Robi. Baik, untuk hasil dan pembelajaran, sebelum membahas lebih jauh mengenai pengurutan halaman web, kita perlu memberikan label atau notasi pertama kita.
memberi label N halaman web dengan angka-angka unik antara 1 dan N. Selanjutnya, mengidentifikasikan N sekali N matriks keterhubungan atau matriks adjacency C sama dengan C, J atau K dengan C atau J atau K sama dengan 1 jika ada hyperlink antara page J dan K, 0 dan lainnya. Perlu diketahui bahwa C tidak simetri karena jika page J memiliki hyperlink ke page K, ini tidak berarti bahwa page K memiliki sebuah link ke page J. Perlu dibedakan antara link masuk dan link keluar. Perlu juga dibuatkan notasi HJ sebagai jumlah hyperlink yang keluar dari page J. Di bawah ini adalah bentuk gambar web mikro sederhana yang saling terhubung. Ah, Nah, untuk selanjutnya, hasil dan pembelajaran, proses pencarian informasi di internet melalui mesin pencari terjadi secara acak tanpa disadari pengguna. Kami mengimplementasikan metode random walk dan Jacobi untuk menganalisis hasil pencarian informasi. Dari persoalan web mikro, gambar satu yang tadi, dapat dituliskan materi webnya. Saya seperti berikut. Untuk nomor 4 dan 5, web nomor 2 terhubung dengan web nomor 4 dan 6, dan selanjutnya. Dengan elemen diagonal matriks H1 sama dengan 2, H2 sama dengan 4, H3 sama dengan 2, H4 sama dengan 1, H5 sama dengan 1, H6 sama dengan 2, H7 sama dengan 2, H8 sama dengan 3, H9 sama dengan 1, dan H10 sama dengan 2. Untuk mengimplementasikan iterasi Jacobi ini, kita memperoleh matriks terlibat dalam proses iterasi seperti di bawah, yang C transpose H pangkat min 1. Untuk matriks W adalah matriks non-negatif, semua elemen W, I, dan J tidak lebih dari sama dengan 0. Dan total jumlahan kolomnya adalah 1. Dan elemen diagonalnya adalah 0. Dalam kasus yang umum, hal ini benar. Matriks C transpose H pangkat min 1 harus positif jumlahnya. Jumlahan kolomnya 1 dan diagonalnya 0. Hal ini secara otomatis menjamin bahwa norm matriks C transpose H pangkat min 1, 1 sama dengan 1. Oke, selanjutnya ada rumus iterasi Jacobi yang mana bisa kita lihat sendiri ya bagaimana bentuk rumusnya di bagian kanan atas, di mana X pangkat K plus 1 sama dengan 1 dikurang nilai damping per N itu banyaknya halaman jika di kasus algoritma PageRank ini. Lalu ada E ditambah nilai damping W X per K. Dengan nilai dampingnya bernilai 0,8 dan jumlah halaman webnya atau N ada 10. X pangkat nolnya sama dengan 0,1 di transpose yang mana ini merupakan bentuk matriks sebelumnya ya. Dan W sama dengan C transpose yaitu matriks C yang udah ditranspose. H pangkat min 1 matriks yang sudah dihitung dalam dokumen sebelumnya. Komponen awal bagian pertama dari rumus yaitu ada di bagian 1 dikurang nilai damping per N atau banyak halaman lalu dikali E yang mana E ini yang ini matriks yang sebelumnya sudah dihitung. Dan sehingga bagian pertama sama dengan 0,015 dan bentuk matriksnya seperti yang bisa kita lihat. Selanjutnya di bagian kedua dari rumus ada nilai damping W X pangkat 0 yang mana bentuknya akan seperti ini. Dan untuk menghitung ini kita memerlukan W. Boleh dilanjut. Dan untuk menghitung nilai damping W X pangkat 0, setiap elemen I atau iterasi dihitung sebagai di bawah ini bentuk rumusnya. Dan sebagai contoh, elemen pertama X1 pangkat 1 akan menghasilkan
hasil seperti ini, di mana bisa dilihat sendiri ya proses penjumlahannya. Ada 0,01 plus 0,85 dikali W 1,4 dan seterusnya. Selanjutnya disubstitusi nilai dari W, yang mana seperti bisa kita lihat di bawah ini, hasil substitusinya seperti ini. Lalu langkah ini dilakukan terus-menerus untuk semua elemen lainnya. Dan di bagian kanan ini ada ilustrasi distribusi probabilitas web page model berjalan acak, di mana seperti yang bisa kita lihat, eh, dia dia itu sustain ya, kayak dari naik turunnya sampai menemukan hasil yang paling stabil. Boleh dilanjut. Oke, untuk bagian penutup yaitu kesimpulan akan dijelaskan oleh awal Alif, atau akan ditutup oleh awal Alif. Ya, selanjutnya kesimpulannya, metode Jacobi terbukti efektif untuk mengoptimalkan hasil pencarian web dengan menawarkan konvergensi yang stabil dan efisien dalam perhitungan. Pada studi kasus web mikro, metode ini memberikan distribusi probabilitas yang lebih akurat, sehingga halaman-halaman populer dapat diidentifikasi dengan tingkat akurasi yang tinggi. Dengan keunggulannya, metode Jacobi sangat relevan untuk diterapkan pada mesin pencari yang menangani dataset besar. Penerapan metode ini tidak hanya meningkatkan akurasi hasil pencarian, tetapi juga mempercepat proses penghitungan, menjadikannya solusi yang ideal untuk optimasi sistem pencarian web. Oke, mungkin itu saja presentasi kami mengenai materi optimalisasi algoritma PageRank atau optimalisasi halaman web menggunakan metode Jacobi. Saya harap apa yang sudah kami sampaikan di sini bermanfaat, terutama untuk kami berempat dan umumnya untuk kita semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.